Problem pendidikan umat Islam kontemporer. Pendidikan Islam di Indonesia seperti juga di bagian dunia Islam lainnya berjalan menurut rentak gerakan Islam pada umumnya dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain seterusnya. Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan. Tapi di Indonesia ide besar ini belum sampai pada pengupayaannya ini terlepas dari ada apa tidaknya respon dari para pakar di Indonesia, yaitu ada atau tidaknya tenaga ahli yang dapat mengerjakan hal tersebut, ada atau tidaknya dana tenaga ahli yang menjadi tenaga inti perangsang pembaharuan sangat dirasakan kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana dan prasarana jauh dari memadai. Problem utama yaitu pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di zaman modern ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal masalahnya adalah relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam, masalah kurikulum, pendekatan atau metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia, dan biaya pendidikan. Faktor eksternal. Masalah klasik yang tetap aktual karena masih sering dipersoalkan oleh para pakar pendidikan Islam adalah adanya dikotomi dalam sistem pendidikan, dualisme dikotomi ini. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Faktor-faktor penyebab timbulnya dikotomi sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan modern menyatakan subjek-subjek keagamaan hendaknya diajarkan dengan cara sama seperti subjek-subjek non-agama. Sistem ini menerima dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut didasarkan atas kepentingan pemerintah sendiri. Karena dari sistem pendidikan itu dapat dilahirkan manusia-manusia terlatih yang dibutuhkannya. Pemerintah menganggap bahwa hanya manusia yang terlatih secara modern saja yang mampu mengatasi persoalan kehidupan modern. Sedangkan sistem pendidikan tradisional lebih senang berkutat pada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan. Tentu saja mereka mengabaikan perkembangan yang datang dari dunia berat. Setidaknya tantangan-tantangan peradaban modern tidak berusaha dijawab, bahkan disadari adanya. Dengan kata lain, sistem pendidikan tradisional lebih cenderung eksklusif ketimbang inklusif. Oleh karena itu, wajar bila penganut sistem ini ketinggalan zaman. Secara umum, dikotomi sistem pendidikan di dunia Muslim disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu stagnasi pemikiran Islam, penjajahan Barat atas dunia Muslim, modernisasi atas dunia Barat. Usaha-usaha untuk menghilangkan dikotomi sistem pendidikan di dunia Muslim. Satu, dari segi epistemologi, umat Islam harus berani mengembangkan kerangka pengetahuan masa kini yang terartikulasi sepenuhnya. Yang kedua, perlu ada sesuatu kerangka teoritis ilmu dan teknologi yang menggambarkan gaya-gaya dan metode-metode aktivitas ilmiah dan teknologi yang sesuai tinjauan dunia dan mencerminkan nilai dan norma budaya Muslim. Yang ketiga, perlu diciptakan teori-teori sistem pendidikan yang memadukan ciri-ciri terbaik sistem tradisional dan sistem modern. To general knowledge. Kelemahan dalam dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuan yang masih terlalu general atau umum dan kurang perhatikan kepada upaya penyelesaian masalah problem solving. Lack a spirit of inquiry. Persoalan besar lainnya yang menjadi faktor penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Yang selanjutnya, memorisasi. Rahman menggabungkan bahwa kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad ternyata terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk baca juga terlalu singkat bagi siswa-siswa untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Yang kelima yaitu certificate oriented. Di antara semua umat atau masyarakat, orang-orang Islam memiliki keunikan dan mengembangkan sains terhadap penyebarluasan tradisi keagamaan. Pada masa sekarang, dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dan knowledge oriented menuju certificate oriented semata.
Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. Fenomena tersebut menemukan kelompok intelek yang kurang atau bahkan tidak capable.